Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu dengan topik Cyber Physical System. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Ananda Juni Pertiwi dengan NPM 22753005 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2A. Tugas ini merupakan proyek 1. Saya akan menjelaskan definisi singkat dari entitas, atribut, relasi, supertype, subtype, normalisasi. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah suatu keberadaan yang dapat dibedakan atau diidentifikasikan dalam suatu sistem. Singkatnya, entitas adalah identitas utama yang dimiliki oleh suatu objek. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah data atau informasi yang terkait dengan objek atau entitas tertentu. Singkatnya, atribut memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu entitas atau objek tertentu dan membantu dalam membedakan dengan entitas atau objek lainnya. Selanjutnya ada relasi. Relasi adalah hubungan yang ada antara dua atau lebih entitas. Dapat berupa one to one, one to many, dan many to many. Selanjutnya ada supertype. Supertype adalah jenis atau kelas yang lebih umum yang mencakup dan mewakili beberapa jenis yang lebih khusus. Singkatnya, supertype adalah sebuah jenis atau kelas dari suatu objek atau entitas. Selanjutnya ada subtype. Subtype adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada entitas atau kelas yang merupakan variasi atau spesialisasi dari suatu supertype atau superclass yang lebih umum. Singkatnya, subtype adalah bagian-bagian dari suatu kelas atau jenis dari supertype agar lebih spesifik. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi adalah proses dalam desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan mencapai struktur yang lebih efisien, fleksibel, dan terstandarisasi. Pada satu NF, sebuah tabel harus memiliki struktur dasar yang memisahkan nilai-nilai unik menjadi entitas terpisah dan tidak ada duplikasi data dalam setiap kolom atau atribut. Pada 2NF, semua atribut non-kunci yang ada dalam sebuah tabel harus memiliki fungsional bergantung pada seluruh kunci utama tabel tersebut. Pada 3NF, semua atribut non-kunci yang ada dalam sebuah tabel harus saling independen satu sama lain, sehingga tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci. Dalam konseptual desain ini, saya memilih tema yaitu perancangan sistem cyber fisikal untuk otomasi industri. Dan saya memiliki entitas. Yang pertama ada industrial device, sensor, aktuator, lokasi, dan karyawan. Selanjutnya kita masuk ke ERD. Yang pertama saya memiliki entitas industrial device dengan ID device sebagai primary key, jenis device sebagai mandatory, deskripsi device sebagai optional, tanggal instalasi device sebagai optional. Yang kedua ada entitas karyawan dengan atribut ID karyawan sebagai primary key, nama sebagai mandatory, jabatan sebagai mandatory, departemen sebagai mandatory, tempat tanggal lahir sebagai optional, dan alamat sebagai optional. Selanjutnya ada entitas aktuator, di mana ada atribut ID aktuator sebagai primary key, jenis aktuator sebagai mandatory, deskripsi aktuator sebagai optional, tanggal instalasi aktuator sebagai optional. Selanjutnya ada entitas sensor, di mana ID sensor sebagai primary key, jenis sensor sebagai mandatory, deskripsi sensor sebagai optional, tanggal instalasi sensor sebagai optional. Dan yang terakhir saya memiliki entitas lokasi dengan atribut ID alamat sebagai primary key, nama tempat sebagai mandatory, deskripsi sebagai optional, latitude sebagai optional. Dan kita dapat melihat relasi antara entitas satu dengan entitas lainnya. Yang pertama, satu karyawan
memegang banyak industrial device dan satu karyawan berada di satu lokasi. Dan industrial device memiliki banyak aktuator dan sensor. Selanjutnya kita akan masuk ke normalisasi bentuk pertama yang memisahkan nilai-nilai unik menjadi entitas terpisah dan tidak ada duplikasi data dalam setiap kolom atau atribut. Selanjutnya kita masuk pada normalisasi bentuk kedua, di mana semua atribut non-kunci yang ada dalam sebuah tabel atau tabel ini harus secara fungsional bergantung pada seluruh kunci utama tabel ini. Selanjutnya, normalisasi bentuk ketiga, di mana semua atribut non-kunci yang ada dalam tabel ini harus saling independen satu sama lain sehingga tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci. Kesimpulan, konseptual desain sistem cyber fisikal untuk otomasi industri bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien, responsif, aman, dan adaptif. Sistem ini mengoptimalkan produksi, meningkatkan efisien, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam lingkungan industri modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.